Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Yusranur Aziza dengan NIM D400200112. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart program Posyandu yang kelompok kami buat. Lalu nanti akan dilanjutkan oleh Ahmad Arya Kusuma dengan NIM D400200115. Lalu untuk skrip nanti akan dijelaskan oleh Tegar Zaki Prasetyo dengan NIM D400200114. Dan untuk hasil akan dijelaskan oleh Hanif Khoirul dengan NIM D400200113. Baik, di sini saya akan menjelaskan flowchart program Posyandu yang telah kami buat. Yang pertama itu ada simbol terminator sebagai simbol mulai, lalu dilanjutkan dengan simbol preparation yang menunjukkan di situ array variabel yang kami gunakan di dalam program ini. Di sini ada char P100 itu dengan dengan array Posyandu Mawar, Posyandu Melati, Posyandu Anggrek, lalu char A 100 itu dengan datanya di Elsa Najwa Fira Anazila Gigi dan seterusnya. Lalu char B itu berisi char A itu berisi inputan data array data ibu hamil. Lalu untuk char B itu inputan data bayi, nama bayi di situ. Lalu untuk char Z itu adalah inputan dokter. Lalu di situ ada integer variabel yang mendeklarasikan variabel yang kami gunakan. Lalu ada array untuk karakter C, D, dan X. Lalu berikutnya akan di output atau menampilkan daftar tampilan berupa kalimat daftar Posyandu di Surakarta. Lalu menuju ke proses perulangan. Di sini perulangan itu dimulai dari F sama dengan 0, itu berupa proses di mana nilai F sama dengan 0, lalu ada percabangan di mana diambil keputusan apabila F kurang dari 3, maka akan menampilkan hasil berupa F+1 dan PF. Lalu dilanjutkan oleh F++, di mana nanti setiap perulangan itu akan ditambah dengan 1. Lalu apabila keadaan atau kondisi pada percabangan itu bernilai tidak, maka akan dilanjutkan oleh simbol output yang akan menampilkan daftar dokter. Lalu untuk bawahnya. Ya, selanjutnya di sini ditampilkan printf yang menampilkan tulisan daftar dokter dan dilanjutkan Q sama dengan 0. Lalu di sini ada percabangan Q kurang dari 4. Bila nilai Q kurang dari 4, dia akan ke printf yang menampilkan persen D yaitu angka, persen S yaitu nama, Q+1 dan ZQ. Lalu lanjut ke Q++, kembali ke Q sama dengan 0. Bila sudah lebih dari 3, lebih dari 4, akan lanjut ke I+1, I sama dengan 1. Lalu di sini ada printf input nomor Posyandu dan ada scanf yang memproses data dari nama-nama Posyandu di atas tadi. Di sini ada percabangan case 1 yang kemudian bila data benar akan lanjut ke printf yang bertuliskan berikut adalah data Posyandu. Di Posyandu yang kita pilih tadi, lanjut ke program selanjutnya, printf pasien ibu hamil atau balita. Terus program akan turun ke bawah ke
I sama dengan 0, dan lanjut ke percabangan I kurang percabangan bersarang I kurang dari 1, lalu ke bawah, dan bila J sama dengan 0 akan lanjut ke percabangan bersarang B kurang sama dengan 4, lanjut ke printf, dan ada printf juga. Ini untuk melanjutkan ke baris selanjutnya, dan ada J++, kembali ke J sama dengan 0. Lalu di sini I++ kembali ke I sama dengan 0 lagi. Dan di sini kita bertemu dengan perulangan. Ada juga di sini printf input dokter dan scanf yang mengumpulkan data dokter di atas tadi. Dan di sini ada nama printf ibu hamil. Kita akan menginputkan data dari scanf ini. Ada umur ibu hamil juga, printf. Ini scanf untuk umur ibu hamil. Di sini ada tensi ibu hamil, penulisan yang akan ditampilkan dari printf. Di sini ada scanf yang menyimpan data tensi ibu hamil. Dan dilanjutkan dengan berat badan ibu hamil, printf ya ini. Di bawahnya ada scanf. Dan printf lagi, tinggi badan ibu hamil, dan ada scanf yang mendata tinggi badan ibu. Lanjut ke nama balita, printf nama balita, dan ada scanf daftar nama balita tadi, dan ada umur balita. Kita di sini ketemu dengan scanf kita untuk menginputkan umur balita. Di sini ada printf input perkembangan balita. Dilanjutkan ada ini scanf untuk memasukkan perkembangan balita secara manual. Di sini ada printf cek kondisi pasien. Jadi di situ ada scanf. Di situ kita memilih satu atau dua. Satu tadi adalah data dari ibu, dan 2 itu data dari balita. Lalu lanjut ke bawah, sistem CLS ini berfungsi untuk membersihkan layar agar screen-nya bersih, tidak numpuk. Di sini ada percabangan kondisi sama dengan 1. Bila data bernilai benar akan lanjut ke ke printf nama dari, kalau kita memilih 1 tadi yang keluar nama ibu, terus umur dari ibu bakal ditunjukkan di printf ini, dan di printf ini akan menunjukkan berat badan dan tinggi badan. Dan kemudian printf di sini adalah hasilnya. Lanjut, bila yang kita pilih ternyata data kedua yaitu data anak, data balita, di sini ada printf nama balita yang tadi sudah kita inputkan, dan di sini ada umurnya yang tadi kita input manual, dan di sini juga akan menunjukkan perkembangan balita yang kita input tadi secara manual. Jika program selesai akan turun ke bawah dan ditutup dengan selesai. Kemudian lanjut, saya akan menjelaskan tentang skripnya, teman-teman. Aduh, sini. Ya, di sini ada hashtag include stdio.h untuk menyimpan data library. Di sini in main untuk membuka program, memulai program maksudnya. Di sini ada char, ada kurung awal sebelumnya untuk memulai program. Char ini tadi seperti yang dijelaskan oleh Astri Yusela di sini tadi. Ini adalah data untuk program nanti, untuk prosesnya nanti. Dan di sini ada integer. Di sini ada integer. Di sini ada integer untuk menginput bilangan bulatnya. Di sini ada char, dan di sini ada printf yang akan menunjukkan daftar nama posyandu di Surakarta. Setelah itu dilanjutkan oleh Mas Zaki. Oke, di sini saya akan menjelaskan skrip
Di sini ada perulangan. Perulangannya menggunakan perulangan for. F sama dengan 0, F kurang dari 3, F plus plus. Print F. Kemudian di sini print F persen D kali kali persen S slash N. F1 plus F plus 1, P F. Kemudian di sini juga ini di luar perulangan. Ini ada daftar dokter. Kemudian di sini ada perulangan lagi menggunakan for Q sama dengan 0, Q kurang dari 4, Q plus plus. Kemudian print F-nya sama seperti di atas. Bedanya Q plus 1. Ini di sini F plus 1. Dan ini P, ini Z. Gitu teman-teman. Kemudian I sama dengan 1. I sama dengan 1 karena Q-nya sama dengan 0, kemudian I-nya diganti 1. Itu teman-teman. Print F input nomor posyandu digunakan untuk menampilkan output input nomor posyandu ini. Kemudian scan F persen D. Persen D ini digunakan untuk menampilkan bilangan desimal, dan E ini rumusnya dari posyandu nomornya teman-teman. Kemudian switch E ini percabangan dari E. Switch harus sama cache ya, cache 1 ini. Kemudian di dalam cache ada print F, berikut adalah data posyandu di persen S. Kemudian bawahnya print F pasien ibu hamil persen slash T balita, digunakan untuk menampilkan ini seperti ini. Slash T ini berfungsi untuk backspace biar jaraknya jauh. Kemudian di sini juga ada perulangan sama seperti di atas, tidak perlu dijelaskan lagi. Kemudian di sini juga ada perulangan. Kemudian di sini ada print F sama dengan slash T persen S. Nah, persen S di sini untuk memanggil nama ibu hamilnya, terus yang ini, yang belakang ini persen S-nya untuk nama balitanya. Nanti hasilnya ada kok. Terus print F slash N ini untuk pindah baris. Kemudian break biar programnya itu selesai, bisa pindah baris lagi. Kemudian ulang, ini rumusnya ya benarnya. Kemudian ada print F input dokter, kemudian scan F persen S ini untuk nama, dan RR itu rumusnya dokter. Di situ programnya R, kalau diisi W juga bisa. Kemudian print F nama ibu hamil persen S sama kayak tadi, dan C ini rumusnya di atas. Ibu hamil itu C di sana. Kalau ditulis hamil ya juga boleh, tapi panjang. Print F umur ibu hamil, kemudian persen D untuk bilangan desimal kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian rumusnya juga V. Terus ini juga sama, pokoknya ini sama sampai sini sama. Kemudian di sini input nama balita juga sama, menggunakan scan F persen S, tapi rumusnya D. Rumusnya udah ada sendiri-sendiri. Kemudian print F umur balita. Umur balitanya juga sama, semua sama, cuma belakangnya beda karena ada rumusnya sendiri-sendiri. Kemudian cek kondisi pasien. Cek kondisi pasien 1 atau 2. Scan F persen D kondisi. Nah, di sini nanti akan mengeluarkan output seperti ini. Nanti jika outputnya 1, keluarnya ini. Jika outputnya 2, milih 2, keluarnya yang ini.
Nah, untuk sistem CLS ini fungsinya untuk menghapus skrip, bukan skrip sih, menghapus hasil yang di atasnya. Nanti di outputnya ada kok, bisa dilihat sendiri nanti. Kemudian if ini, if kondisi, ini if percabangan juga. Kemudian kondisinya nanti hasilnya dari input manual semua, nanti nama ibu hamilnya siapa, kemudian umurnya berapa, berat badan, tinggi badannya berapa, gitu teman-teman. Saya minta spasi rapi. Kemudian else if, ini untuk menampilkan bayinya kondisi 2. Nah, kalau milih 2 nanti hasilnya bayinya, kalau milih kondisi 1 hasilnya nanti ibunya, gitu teman-teman. Nah, ini juga sama, tapi ini cuma nama, umur, perkembangan balita, nggak ada berat badan, tinggi badan. Oke, terima kasih. Langsung saja ya, kita run. Nanti akan dilanjutkan oleh Hanif. Nah, Ya, ini untuk daftar posyandu di Surakarta. Nomor 1 ada posyandu Mawar, nomor 2 ada posyandu Melati, nomor 3 ada posyandu Anggrek. Untuk daftar dokter, nomor 1 Dokter Un, nomor 2 Aris, nomor 3 Juan, nomor 4 Sri. Coba kita input nomor posyandunya. Ini contoh 1 ya, posyandu Mawar. Terus nanti kita input nama dokternya siapa. Kita pilih contoh ON. Untuk nama ibu hamil, kita pilih yang ini, yang ada di kolom ini. Contoh, kita pilih Dewi. Lalu, umur ibu hamil. Contoh ya, 43. Tensi ibu hamil, 120. Berat badan ibu hamil, kalau sedang hamil, pasti berat badannya tinggi, 70 ya, kita input 70. Tinggi badan ibu hamil 164. Nama balita. Nah, ini yang untuk nama balita kita pilih yang di kolom ini. Ada nama Ahmad, Arya, Roza, Winda, Irgi. Kita pilih salah satu. Kita pilih Ahmad ya. Ahmad. Umur balita 5 bulan. Perubahan balita karena masih 5 bulan, masih dalam kandungan, masih sehat. Sehat ya. Cek kondisi pasien. Kita pilih salah satu. Kalau nomor 1 itu menampilkan dari itu perkembangan dari ibu tadi. Kalau nomor 2 balita. Kita pilih nomor 1. Nah, ini perkembangan ibu hamil. Nama Dewi, umur 43, berat badan 70, tinggi badan 164. Terus untuk fungsi CLS tadi menghapus layar bagian atas tadi biar kelihatan bersih ya. Seperti ini nanti hasilnya. Bentar nih. Nah, ini contoh dari program tadi yang kita jalankan. Tambah juga. Ya udah. Untuk yang tadi kan nomor 1 ibu hamil. Kita tampilkan yang anaknya ya. Bentar, ukuran dulu. Nah, input nomor posyandu tadi Mawar 1, input dokter Owen, nama ibu hamil Dewi, umur ibu hamil tadi berapa? 43, tensi ibu hamil 120, berat badan ibu hamil tadi 70, tinggi badan ibu hamil 164, nama balita tadi Ahmad ya, Ahmad. Umur balita 5 bulan masih di dalam kandungan. Ini perkembangan balita berloro ini. Sehat. Oh iya. Sorry. Input perkembangan balita ini sehat. Cek kondisi pasien. Nah, ini kita input nomor 2.
Nah, ini perkembangan balitanya. Nama Ahmad, umur 5 bulan masih dalam kandungan, perkembangan balita sehat. Nah, ini udah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan pada perekam video ini karena keterbatasan juga jaringan juga tadi sempat hujan. Ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.